Entahlah, ada yang aku rasa unik dari beberapa desain Pokemon Starter ini. Mereka punya inspirasi dan karakteristik yang sepertinya sudah hidup jauh dari perkiraan. Meskipun hanya teori, tapi ada beberapa pendukung penting mengapa mereka bisa dikaitkan dengan zaman purba. Kecuali beberapa yang memang sudah terungkap ya. Contoh Legend Arceus yang memunculkan bagaimana evolusi ketiga starter yang sesungguhnya dalam satu wilayah telah punah, membuktikan kemungkinan semua starter Pokemon di masa lalu tidaklah seperti yang terlihat sekarang. Namun sekarang, mereka menahan tampilan, nama, dan inspirasi ke titik masa lampau hingga masa depan. Jadi manakah desain Pokemon Starter yang paling terlihat purba, prasejarah, atau sebelum semuanya berubah? Aku menyiapkan beberapa dari mereka. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Charizard. Kebanyakan naga digambarkan dalam bentuk reptil terbang. Di masa lalu pun mereka selalu muncul dalam dongeng dan terus diceritakan per generasi. Sehingga naga jika terus didengar akan terus terasa tua. Jika Charizard adalah hewan reptil terbang, maka di zaman purba ada banyak reptil atau burung yang sangat ganas hidup di masa bumi masih keras-kerasnya. Tampilan Charizard menggambarkan dirinya yang memang hidup cukup lama dalam balutan api di pegunungan. Ya jika boleh berteori sih mereka sebenarnya nggak akan mudah punah karena berhabitat di tempat yang memang susah ditinggali, yaitu gunung berapi. Ya tapi kalau misalnya gunung berapinya dihantam air bah mah ya aku nggak juga tahu ya, pasti punah juga. Jadi naga yang satu ini bisa dikatakan starter yang sangat purba dari desain dan teorinya. Feraligatr. Mungkin terlalu cerah bagi Feraligatr untuk mempertahankan warnanya setiap tahunnya. Banyak kekerasan yang mungkin ia alami selama keturunannya terus lahir dan berkembang di dunia Pokemon. Feraligatr juga sebenarnya adalah starter Pokemon yang cukup purba. Jika dilihat dari inspirasinya, dia didasarkan pada buaya. Ya maka kamu pun paham ia memang sudah sangat tua. Buaya sendiri sudah hidup sejak zaman purba bersama dinosaurus malah ya kan. Namun mereka terus terjaga dan eksistensi mereka tidak pernah pudar hingga zaman sekarang. Feraligatr mempertahankan dirinya yang mungkin juga tidak berubah selama bertahun-tahun sejak ia muncul di dunia Pokemon. Tampilannya nggak yang kuno amat, tapi dapat dimengerti jika ia sudah sangat tua. Skeledurge. Ini adalah Pokemon kedua yang didasarkan pada buaya untuk Pokemon Starter. Cukup di luar ekspektasi tapi masih dapat dimaklumi mengapa ia menjadi merangkak seperti ini. Karena sama didasarkan pada buaya, maka tentu saja Skeledurge juga cukup purba untuk terlihat di dunia Pokemon. Bahkan ini jauh lebih parah dari Feraligatr. Warnanya yang cerah mungkin nggak terlalu pas lah kan untuk menggambarkan kerasnya masa prasejarah. Tetapi Skeledurge yang bertipe Ghost juga memberikan isyarat bahwa mereka telah menerima kematian berulang kali untuk terus bertahan dalam perjalanan waktu. Aku jujur agak takut ya sama tampilannya. Venusaur. Selain membingungkan, tampilan Venusaur juga sebenarnya sepenuhnya tak pasti dari hewan apa. Mau dibilang kodok, namun ukurannya sangat tidak normal. Ya, aku nggak tahu kodok di masa purba kayak gini atau gimana. Terlalu besar bahkan cukup untuk dinaikin buat jalan-jalan. Kesan lambat dari Venusaur sangat-sangat terasa kental karena memang ia tampak jauh lebih berisi alias gendut. Namun Venusaur juga terlihat begitu purba. Bahkan tanpa inspirasi apapun, ia memang jauh lebih tua dengan tampilan dan ukuran besar. Ditambah tubuhnya yang menumbuhkan bunga besar yang berkisar pada tema alam. Namanya yang juga terkesan Latin membuatnya memiliki cakupan luas untuk terlihat seperti hewan purba. Torterra. Giantisme Pokemon yang membesarkan tubuh mereka dari inspirasinya sudah sangat biasa. Torterra muncul sebagai starter kura-kura kedua yang menumbuhkan pohon di cangkangnya. Torterra yang besar memiliki tampilan yang sangat tua. Lihatlah betapa misteriusnya ia dengan berjalan di dunia Pokemon yang semakin modern. Bahkan mereka bisa digunakan oleh Pokemon liar untuk dijadikan rumah. Rumah berjalan, siapa yang nolak coba ya kan? Torterra juga didasarkan pada makhluk mitologi tentang kura-kura yang memikul pulau. Atau bahkan bumi dipikul oleh kura-kura raksasa. Mitologi seperti ini jelas sudah sangat kuno. Jadi ya jelas juga lah Torterra sangat kuno. Hisuian Typhlosion. Pokemon Starter paling purba ya jelas saja adalah bentuk regional dari Hisui Region. Mereka muncul di game Pokemon Legend Arceus dan menjadi sangat bersejarah sebab latar waktu yang cukup jauh sebelum disebut Sinnoh Region. Membuktikan jika Typhlosion memiliki bentuk yang sangat unik dan kuno menggambarkan dari mana Hisui Region didasarkan. Berbicara desain,
Tak mungkin untuk menyangkal bahwa memang Pokemon ini terlihat tua banget alias purba. Sebenarnya cukup fresh ya daripada Typhlosion yang ada di generasi kedua. Tetapi penggambaran apinya yang ada istiadat banget sehingga terkesan mempengaruhi penampilan tua Hisuian Typhlosion. Sayangnya mereka sudah punah dalam legendanya dan digantikan bentuk yang kita kenal sekarang. Hisuian Samurott. Apakah bisa dikatakan fosil Pokemon? Sebenarnya sah-sah aja ya mengingat mereka sudah punah di dunia Pokemon. Hisuian Samurott adalah contoh starter Pokemon yang mengungkap bentuk purbanya yang terlihat kultur banget. Warna mereka yang lebih gelap menandakan kekuatan dan kekerasan hidup di masa lalu telah membangkitkan keyakinan untuk saling berburu. Ini sebenarnya lebih seperti desain Pokemon mitologi ketimbang makhluk prasejarah. Mereka memiliki desain Jepang yang teramat kental sehingga kesan purbanya pun menyesuaikan unsur negara Jepang tersebut. Hisuian Decidueye. Hisuian Decidueye adalah contoh perubahan besar dari masa lalu ke masa depan. Bertemakan pemanah jitu, ia beradaptasi dengan baik hingga desainnya yang sangat kental dengan nuansa zaman old. Dan ini purba banget. Warna coklatnya telah menekankan bahwa dirinya sudah cukup lama hidup untuk menghasilkan Decidueye yang sekarang. Serperior. Ular Titanoboa adalah ular terbesar yang pernah mendiami bumi. Mereka hidup sejak zaman purba dan fosilnya ditemukan dengan ukuran yang benar-benar gede banget. Meskipun ada yang bilang mereka masih hidup, tapi sebenarnya sangat mustahil ya karena ukuran mereka yang besar tidak akan aman dari penglihatan orang-orang. Nggak ada tuh yang benar-benar terkonfirmasi pernah ngelihatnya. Dari ular inilah maka Serperior muncul dengan desainnya yang paling unik. Awalnya punya kaki, menjadi tak punya kaki sama sekali, menjadikan ia satu-satunya Pokemon tanpa bagian tubuh ini di jajaran Pokemon Starter. Karena inspirasinya udah punah dan memang sangat purba, maka Pokemon ini pun jelas saja juga paling tua. Ukurannya sebenarnya nggak yang lebih besar dari Titanoboa ya, tapi masih cukup besar untuk melahap manusia. Meganium. Dinosaurus adalah salah satu binatang purba paling terkenal di seluruh dunia. Mereka terus ditemukan dalam bentuk fosil dan terus diabadikan melalui penggambaran film hingga kartunnya. Satu-satunya Pokemon starter yang mendapatkan desain binatang ini adalah Meganium untuk saat ini. Sangat mudah untuk mengatakan jika sebenarnya ia juga adalah fosil. Mereka bisa saja sudah punah bersama fosil Pokemon lainnya karena suatu alasan. Tetapi entah bagaimana mereka melewati masa krisis itu dan malah menjadi Pokemon starter. Tipe grass lagi ya kan, yang jelas saja tipe ini melambangkan kehidupan. Jika membuang bunga di lehernya, maka Meganium akan terlihat polos banget. Benar-benar tak ada yang menonjol darinya. Makanya ia juga sangat diremehkan dalam Pokemon starter. Tapi masuk akal dia polos banget karena dia adalah Pokemon purba. Dan itulah Pokemon starter paling purba. Tidak dikonfirmasi semua, tapi dengan kecocokan inspirasi maka mereka bisa dikatakan demikian. Dan desain tua pun sebenarnya juga pendukung penting untuk mereka ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah. Muah.